Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal muslimun al-hadir, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu bil islami dinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyyul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang utama dan paling pertama, tempat yang mubarakah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkan kalimat yang paling disukai Allah, salah satunya yaitu alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita karenanya, sehingga di yaumul Jum'ah yang penuh barakah ini, yang merupakan penghulunya para hari kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini sebagai manifestasi penghambaan diri kita kepada Allah sebagai Allah yang menyatakan tunduk dan patuh pada semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sampailah kita di yaumul Jum'ah yang penuh barakah ini, yang mana kita tahu pada hari ini dibukakanlah pintu-pintu maaf, pintu-pintu maghfirah dan pintu-pintu rahmat dari satu minggu dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Masya Allah, betapa tidak kesyukuran ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermaksiat satu minggu, tapi ada hari di mana kemaksiatan ini akan dihapuskan ketika kita kembali bersujud di hadirat Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapannya dan mendatangi masjid-masjidnya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Jumu'ah, fa iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrullah wasarul baik. Dan alhamdulillah kita yang berada di tempat ini mendapat rahmat untuk mendatangi seruan-seruan Allah, yaitu ketika kita semua sudah mendengar panggilan muazin, maka datangilah Jumat itu dan tinggalkanlah seluruh perniagaan urusan, kecuali yang sangat-sangat penting, yaitu misalnya teman kita yang sedang berjuang di ICU dan di perawatan. Yang lain daripada itu, maka kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan ridho, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin negara yang membawa risalah kebenaran, yang mengantarkan kita minas zulmat
dari alam jahiliyah penuh kegelapan dan kenistaan ke alam yang penuh cahaya terang benang. Minas zulumati ilan nur, dan sampailah Islam pada kita pada saat ini, pada hari yang akan datang, dan insya Allah pada sampai yaumul kiamat yang entah kapan datangnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang insya Allah singkat ini, kami tidak banyak menuturkan atau menukilkan sebuah, kami hanya menukilkan sebuah firman dan sebuah hadis Rasulullah SAW. Di khutbah pertama tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah pada waktu di Arab sebelum beliau berpulang ke rahmatullah sudah menyampaikan bahwa Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agama dan kusempurnakan pula nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, dan diridhoilah Islam sebagai satu-satunya din yang hak di muka bumi ini sampai hari kiamat. Salawat dan taslim kenapa kita harus selalu sampaikan dan aturkan kepada baginda Rasulullah? Betapa tidak syafaat yang akan kita dapatkan nanti, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, nar jahannam, yang dikatakan khalidina fiha abada, disiapkan bagi orang-orang yang kafir dan kafir. Oleh karena kita mengimani Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah kita kelak di yaumul mahsyar akan tergolong hamba-hamba yang pernah mengucapkan syahadat sebagai pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, la tusyrik billah, yang tidak akan kita syarikatkan, kita tidak akan duakan, tiga akan, empatkan, dan seterusnya. Dan itulah yang akan mengantarkan kita insya Allah menuju bersama-sama di jannah na'im insya Allah. Oleh karena itu Rasulullah berkata, siapa yang bersalawat pada lisan kami, maka saya akan menjawabnya 10 kali. Betapakah tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa Allah pun mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Betapa sayangnya Allah pada Rasulullah. Apakah lagi kita, hamba yang hina diri ini, yang tidak mau mengucapkan salawat? Hari Jumat adalah hari yang disunnahkan memperbanyak salawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Maka marilah lisan kita dalam hati selalu mengucapkan salawat taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau akan menjawab, dan beliau tidak mati. Beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, melihat kita semua. Dan bagi teman-teman, insya Allah kita yang pernah berniat untuk berziarah ke makam beliau, kita tidak akan mati jika memang kita niatkan secara betul-betul untuk mengharapkan kepergian kita dalam rangka cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tidak akan mati sebelum kita mengunjungi makam beliau di Madinatul Munawwarah. Rasulullah, pada bulan ini kita masih berada di bulan-bulan penuh kemuliaan. Baginda Rasulullah SAW dilahirkan ada 12 Rabiul Awal, dan kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Apa tanda kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul? Kaum muslimin sedang jamaah Jumat, di ujung-ujung sakaratul maut beliau mengingat kita sebagai tanda kecintaan. Ya Allah, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut ini kepada saya, sehingga sakaratul maut ini Rasulullah merasakan betapa sakit. Dan beliau
kita, sehingga pada akhir-akhir hayat beliau sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau masih mengingatkan, menyebutkan kita sebagai tanda cinta. Apa tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah? Tentunya salah satunya adalah bagaimana kita selain bersalawat, kita meneladani, mengikuti semua ucapan, semua tindak tanduk, laku, serta persetujuan beliau, yaitu adalah sunnah Rasulullah yang jika kita berpegang, dikatakan tadi Rasulullah sebelum meninggal mengatakan, ku tinggalkan dua perkara yang ketika kalian semua berpegang pada keduanya, insya Allah keselamatan dunia akhirat akan terjadi. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Karim, wa sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasul. Apa dikatakan sunnah? Silahkan kita baca. Silahkan kita baca. Semua perkataan, semua tindak tanduk, tingkah laku, serta persetujuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sehingga janganlah berlalu satu hari ketika kita terlupa untuk mengucapkan kalimat-kalimat mendalam dan kalimat-kalimat salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sebagai satu kisah bagaimana Rasulullah banyak yang menyimpang setelah beliau meninggal. Ini tidak hanya di kita, tidak hanya di bumi yang kita cintai di Indonesia. Jadi kembalilah kepada Al-Quran dan hadis tentunya yang sahih. Bagaimana yang mana saja kalimat-kalimat Rasulullah yang betul-betul sahih. Untuk itu kita perlu berguru. Bergurulah kepada guru kita yang betul-betul. Teringat pada waktu kami melakukan safar ke Kairo, Mesir. Ya. Tidak hanya di sini kita melihat. Di sana pun kami melihat di makam imam besar kita, Imam Syafi'i, yang mana beliau ini luar biasa, merupakan murid daripada Imam Malik. Di makamnya beliau itu dikubur, di gundukannya itu dipenuhi dengan uang semua dari seluruh negara. Kami ada ketertarikan juga untuk mengambil aja ya. Dan ini apa pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi bukan bunga ya, bukan apa, tapi di atas gundukan makam beliau seorang imam besar, Imam Syafi'i. Ya, yang kita semua ini untuk Indonesia banyak mengikuti metode beliau, sosial berjalan yang disampaikan. Ini penuh dengan ini. Dan apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, kembali kita membaca. Jadi jangan heran jika memang ada hal yang tidak pernah dilakukan, tetapi kita melakukan. Dan apa yang kita lakukan dalam hal ibadah, ya, lain hal dalam hal muamalah. Ya. Kata Rasulullah, kalau hal muamalah ya itu urusan kalian. Anda lebih tahu, hiduplah pada zamannya. Dalam hal ibadah, ritual, ya, penghambaan diri, maka ikutlah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul sahih dan tidak dipertentangkan oleh para ilmu. Saya kira kembali pada kita di Jumat yang mubarak ini, insya Allah, semoga Allah memberkahi kita, memberikan maaf bagi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan saya wasiatkan kepada jemaah, jangan pernah kita melalui satu hari sebelum kita melakukan salat taubat. Dan jangan kita melalui suatu hari pula sebelum kita melakukan salat. Ini adalah suatu keadaan, dua hal yang sangat disukai oleh Allah sebagai bentuk bahwa kita bersyukur kita akan diberikan jannah.
naik khalidina fiha abada, dan kita akan berkumpul di sana. Maka kenikmatan mana lagi yang lebih besar daripada itu? Kesyukuran mana lagi? Sehingga saya sampaikan kepada keluarga dan para jamaah, jangan kita melewati hari ketika kita belum melakukan sholat syukur, dan karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tiap hari, jangan pula kita melewati hari tanpa bertaubat dengan melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak transit di neraka, tetapi langsung tanpa hisab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdihi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Rasulullah tadi yang kita bacakan di khutbah pertama, innama bu'itsu liutammima makarimah akhlaq. Rasulullah tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini selain untuk menyempurnakan akhlak, sehingga mari kita menyempurnakan akhlak sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan tuntunan yang telah disebutkan serta digariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibadallah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, penyerahan diri, tawakal kepada Allah, dan tidak ada persyarikatan selain kepadanya, tidak ada penghambaan selain penghambaan diri kepada Allah, selain penghambaan dan selain berserah diri. Dan yakinlah ketika kita berserah diri kepada Allah, maka seluruh masalah akan diselesaikan juga oleh Allah dan ditiupkan, disampaikan kepada kita melalui hati, sanubari dan pikiran kita ketika kita menyerahkan seluruh persoalan dan masalah yang kita hadapi hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama menjadikan doa seraya menundukkan kepala dan menghadirkan hati dan pikiran kita untuk segera bertobat kepada Allah dan untuk memohon ampun, memohon hidayah, memohon nikmat. Semoga nikmat yang diberikan kepada kita, kepada umat Islam di Indonesia tidak dicabut karena banyaknya kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar, dan Allah memaafkan serta menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kepada kita sekeluarga senantiasa mendapat rahmat dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya kadhil hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afihi wa'fu. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يوم السلام. فحينا يا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وإليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من دين وسقم والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ربي هب لي من الصالحين
Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas samii'ud du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.